Malam itu, rumah kecil keluarga Pak Agus dan Bu Sumi kembali dipenuhi suara pertengkaran. Rina dan Rani duduk di kamar sempit mereka, mendengarkan suara teriakan ayah dan ibu mereka dari ruang tengah. Ini bukan pertama kalinya. Bahkan hampir tiap malam suasana rumah berubah menjadi panas dan penuh kemarahan. Rina, yang baru berusia 17 tahun, hanya bisa memeluk adiknya. Rani, yang lebih muda 1 tahun darinya. Mereka berdua tidak bisa melakukan apa-apa kecuali diam dan berharap pertengkaran itu segera reda. Dulu, kehidupan keluarga ini baik-baik saja. Pak Agus adalah seorang karyawan di perusahaan swasta yang stabil, cukup untuk menghidupi keluarganya. Rina dan Rani juga sempat merasakan kehidupan yang nyaman, punya mimpi, dan menjalani sekolah tanpa banyak beban. Namun, semua berubah sejak pandemi melanda. Perusahaan tempat Pak Agus bekerja mengalami krisis dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Pak Agus termasuk salah satu dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Awalnya, mereka mencoba bertahan dengan tabungan yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, semua semakin sulit. Penghasilan dari berjualan nasi uduk yang dikelola Bu Sumi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Bu Sumi harus berangkat pagi-pagi sekali untuk menyiapkan jualannya. Dia sering kali pulang larut dengan wajah lelah, tapi hanya sedikit uang yang berhasil ia bawa pulang. Semua ini menambah beban pada Pak Agus, yang merasa gagal sebagai kepala keluarga. Lama-kelamaan, Pak Agus berubah. Ia menjadi pemarah dan mudah tersinggung. Setiap kali Bu Sumi menanyakan soal uang atau bagaimana mereka bisa bertahan, jawabannya selalu berupa teriakan. Bahkan, pada suatu malam, Rina dan Rani melihat ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Itu adalah momen yang benar-benar menghancurkan hati mereka berdua. Sosok ayah yang dulu mereka banggakan kini tampak seperti orang asing. Kehidupan Rina dan Rani semakin berat. Mereka tak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA karena tidak ada biaya. Rina, yang sejak kecil dikenal cerdas dan bercita-cita menjadi guru, harus mengubur mimpinya. Rani yang pendiam dan sering mendapat pujian dari gurunya karena rajin belajar juga harus menerima kenyataan pahit bahwa sekolah hanyalah impian yang terlalu tinggi bagi mereka. Kini, hari-hari mereka dipenuhi dengan membantu ibu berjualan atau hanya berdiam di rumah. Teman-teman sebaya mereka sudah mulai masuk SMA, namun Rina dan Rani harus rela tertinggal. Di lingkungan sekitar, mereka menjadi bahan pembicaraan, di mana tetangga sering kali membicarakan kemiskinan keluarga mereka atau masalah yang menimpa Pak Agus. Hal ini membuat Rina dan Rani semakin merasa terasing dan malu. Di sela-sela kekalutan hidup mereka, ada saat di mana Rina menghibur adiknya dengan menggambar. Ia menggambar impian mereka di atas kertas bekas, seringkali membayangkan mereka hidup di tempat yang damai tanpa teriakan atau air mata. Namun, setiap kali suara pertengkaran itu kembali terdengar dari ruang tengah, impian mereka runtuh seketika. Suatu hari, ketika pertengkaran semakin memuncak, Rina mencoba keluar dari kamar dan mendekati kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia memohon agar mereka berhenti bertengkar. "Ayah, Ibu, tolong berhenti. Kami sudah tidak tahan lagi," kata Rina sambil menahan air mata. Tapi kata-katanya justru membuat Pak Agus semakin marah. Ia hanya memarahi Rina dan mengusirnya kembali ke kamar. Saat itu, Rina merasa betapa terpuruknya dirinya. Bahkan permohonannya untuk kedamaian di rumah pun tak dihargai. Di dalam kamar, Rina dan Rani hanya bisa saling memeluk, berusaha memberikan kekuatan satu sama lain. Mereka sadar bahwa mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain di dunia yang terasa semakin tidak peduli ini. Meski masih muda, mereka sudah merasakan keputusasaan yang mendalam. Hati mereka merindukan kehidupan yang tenang. Seperti dulu, mereka merindukan sosok ayah yang baik, ibu yang ceria, dan keluarga yang penuh cinta. Tapi kenyataan membuat mereka sadar bahwa mungkin kebahagiaan seperti itu hanya ada di masa lalu. Suasana rumah yang semakin mencekam membuat Rina dan Rani merasa tercekik. Setiap kali suara pertengkaran mulai terdengar dari ruang tengah, mereka sering keluar dari rumah, berjalan tanpa arah hanya untuk menghindari kenyataan pahit di rumah. Keduanya tidak tahu kemana harus pergi.
Tetapi berdiam diri di rumah hanya membuat perasaan mereka semakin terluka. Di luar rumah, mereka bisa merasakan sedikit kebebasan meski hanya sejenak. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kecil yang biasa mereka kunjungi, Rina melihat sosok yang tidak asing baginya. Seorang remaja lelaki dengan pakaian lusuh dan rambut diwarnai biru sedang duduk di bawah pohon sambil memainkan gitar. Mata mereka bertemu, dan sesaat Rina mengingat wajah itu, wajah Ivan, teman sekelasnya saat di SD dulu. Rina tidak menyangka bisa bertemu Ivan di tempat seperti ini. Dengan penuh semangat, ia mendekati Ivan, sementara Rani hanya mengikuti dari belakang. "Ivan, kamu Ivan, kan?" tanya Rina, dengan ekspresi terkejut sekaligus senang. Ivan menatapnya dengan bingung, tapi tak lama kemudian senyumnya muncul. Rina, ya ampun, nggak ngangka bisa ketemu kamu di sini," katanya. Pertemuan itu membangkitkan kenangan masa kecil mereka yang menyenangkan, jauh sebelum masalah keluarga menghantui hidup mereka. Dari obrolan singkat itu, Rina dan Rani mengetahui bahwa Ivan kini hidup sebagai anak jalanan, dan ia telah bergabung dengan komunitas anak pang. Seperti mereka, Ivan juga berasal dari keluarga broken home. Kedua orang tuanya berpisah, dan Ivan akhirnya terpaksa hidup di jalanan, menjalani kehidupan yang serba bebas namun penuh tantangan. Ivan mengajak Rina dan Rani bergabung dengan teman-temannya. Mereka akhirnya dibawa ke sebuah sudut kota tempat komunitas pang berkumpul. Di sana, mereka bertemu dengan anak-anak muda lain yang senasib, yang memiliki luka serupa dalam kehidupan keluarganya. Setiap orang punya cerita pahit masing-masing, tetapi saat mereka bersama, semua beban itu seolah hilang. Mereka bisa tertawa, bernyanyi, dan bercanda tanpa harus memikirkan apa yang menunggu di rumah. Di sana, Rina dan Rani menemukan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada aturan, tidak ada orang tua yang terus bertengkar, dan tidak ada yang memarahi mereka hanya karena ingin bersenang-senang. Setiap hari mereka berkumpul, memainkan musik jalanan, bernyanyi dengan riang, meskipun suara mereka tidak seindah penyanyi terkenal. Bagi mereka, inilah cara mereka melepaskan emosi yang selama ini terpendam. Rani yang tadinya pendiam, perlahan mulai bisa tersenyum dan tertawa lepas saat bersama teman-teman barunya. Ia merasa lebih hidup, tidak seperti saat berada di rumah. Sementara itu, Rina merasa menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa merasa dihakimi. Bersama komunitas ini, mereka bisa melupakan sementara waktu semua kepahitan yang ada di rumah. Selain bernyanyi dan bercanda, komunitas pang ini juga sering berbagi makanan yang mereka dapatkan bersama. Mereka saling menjaga dan berbagi apa yang mereka punya, meskipun itu sedikit. Kebersamaan mereka lebih dari sekadar berteman. Mereka seperti keluarga baru bagi satu sama lain, saling mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri. Meski begitu, kehidupan jalanan bukanlah tanpa risiko. Ivan dan teman-temannya memperingatkan Rina dan Rani tentang bahaya yang ada di luar sana. Mereka bercerita tentang sulitnya mendapatkan makanan, dinginnya malam tanpa atap, hingga ancaman dari orang-orang yang sering mengusir mereka dari tempat nongkrong. Namun, bagi Rina dan Rani, semua itu terasa lebih ringan daripada berada di rumah yang penuh ketegangan. Hari demi hari, Rina dan Rani semakin dekat dengan Ivan dan teman-teman barunya. Meskipun hidup bebas di jalanan bukan hal yang mudah, mereka merasa menemukan sedikit harapan dan kebahagiaan di tengah-tengah komunitas ini. Tak ada yang menuntut mereka, tak ada yang menghakimi. Mereka hanya perlu menjadi diri sendiri dan menikmati setiap momen bersama teman-teman barunya. Namun, di balik tawa dan kebebasan yang mereka rasakan, ada sebuah pertanyaan yang selalu mengintai di hati Rina. Sampai kapan mereka bisa hidup seperti ini? Apakah ini akan menjadi kehidupan mereka selamanya? Atau ada jalan keluar yang lebih baik? Di dalam komunitas pang yang mereka temukan, hidup Rina dan Rani terasa lebih ringan. Mereka menemukan kebebasan dan persahabatan di sana. Namun, di antara semua teman baru mereka, ada satu sosok yang mulai menarik perhatian Rina, yaitu sosok Egi. Egi adalah salah satu anggota paling menonjol di komunitas pang ini. Sosoknya mencolok,
dengan rambut hitam yang sedikit panjang dan sering dibiarkan berantakan namun tetap rapi di bagian sisi, menambah kesan berani sekaligus tampan. Egy memiliki senyum yang menawan dan penuh pesona, sebuah senyum yang entah bagaimana selalu membuat jantung Rina berdebar setiap kali melihatnya. Wajahnya sedikit tirus dengan mata tajam yang kadang-kadang terlihat penuh makna, seperti menyimpan cerita dan rahasia yang dalam. Meski ia berpenampilan sederhana dengan pakaian ala pang dan jaket kulit lusuh, ada sesuatu dalam dirinya yang sulit diabaikan. Di komunitas ini, Egy adalah sosok yang dihormati. Ia selalu membawa gitar kecil yang selalu ia mainkan di sela-sela waktu kumpul, memainkan lagu-lagu jalanan dengan suara merdu yang membuat suasana menjadi hidup. Di setiap pertemuan mereka, Egy selalu melontarkan candaan untuk Rina. Ia suka menggoda Rina dengan lelucon-lelucon kecil yang kadang membuat pipi Rina memerah. Awalnya, Rina merasa canggung, tetapi seiring waktu, ia mulai menikmati perhatian Egy yang tampaknya tulus. Mereka sering duduk berdampingan saat berkumpul, tertawa bersama, dan sesekali Egy menceritakan kisah hidupnya yang penuh lika-liku. Rina, tahu nggak, kamu itu kayak cahaya di tengah kegelapan jalanan ini. Goda Egy suatu hari sambil memainkan senar gitarnya. Rina hanya bisa tersenyum malu, hatinya berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pandangan Egy terhadapnya, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai dan disayangi. Seringkali, ia melihat Egy menatapnya dalam-dalam, dan di dalam tatapan itu ada kehangatan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Perlahan-lahan, perasaan suka tumbuh di hati Rina. Sosok Egy yang baik dan penuh perhatian membuatnya merasa aman, sesuatu yang jarang ia rasakan selama ini. Namun, yang tidak diketahui oleh Rina adalah bahwa adiknya, Rani, juga mulai menyimpan perasaan yang sama terhadap Egy. Di balik sikapnya yang pendiam, Rani sering mencuri pandang ke arah Egy saat mereka berkumpul. Ia terpesona dengan kepedulian Egy yang tak hanya pada Rina, tapi juga kepada semua orang di komunitas. Di mata Rani, Egy adalah sosok yang kuat, baik hati, dan memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menyampaikan perasaannya, namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan perasaan yang mulai tumbuh. Hari demi hari, Rani harus menahan perasaan itu sendiri. Melihat kedekatan kakaknya dengan Egy membuat hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia senang melihat Rina bahagia, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri rasa cemburu yang mulai muncul. Namun, Rani tidak pernah menunjukkan rasa itu. Ia hanya tersenyum dan berusaha menyembunyikan perasaannya, menutupi segala emosi yang bergejolak di hatinya dengan senyuman yang tampak biasa saja. Sementara itu, hubungan Rina dan Egy semakin dekat. Mereka sering berbicara lebih lama dibandingkan yang lainnya, dan Egy selalu memberikan perhatian lebih kepada Rina. Mereka mulai berbagi cerita-cerita pribadi, tentang keluarga mereka, tentang masa lalu, dan tentang mimpi yang hampir tidak pernah mereka pikirkan lagi. Di bawah langit malam, diiringi suara gitar Egy yang lembut, Rina merasa dirinya terlindungi dan dipahami. Bersama Egy, ia merasa ada harapan, meskipun dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk agak jauh dari kerumunan, Egy memandang Rina dengan tatapan yang serius. Rina, kamu tahu nggak? Sejak pertama kali ketemu, aku sudah merasa ada sesuatu yang beda dari kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Kata Egy pelan, suaranya terdengar tulus. Rina tersenyum kecil, hatinya bergetar mendengar kata-kata Egy. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Kamu terlalu baik, Egy. Aku cuma orang biasa. Balas Rina dengan nada malu-malu. Bukan cuma orang biasa, Rina. Kamu spesial, kata Egy sambil menatapnya dalam-dalam. Di bawah cahaya remang-remang, wajah Rina memerah, dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Di sisi lain, Rani hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Ia melihat kakaknya tersenyum bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada rasa sakit yang sulit ia jelaskan. Rani mulai merasa terasing. Meski ia tidak ingin mengakui perasaan itu, ia berusaha menepis perasaan suka yang ia miliki terhadap Egy, menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan yang sebaiknya ia lupakan. Namun,
Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pula perasaan itu. Suatu hari Rina dan Rani bersiap-siap untuk pergi bersama anak-anak komunitasnya. Hari itu adalah hari yang spesial bagi komunitas Pang tempat Rina dan Rani bernaung. Semua anggota telah lama menantikan acara perayaan tahunan ini, di mana komunitas Pang dari berbagai daerah akan berkumpul di puncak. Lokasinya dikelilingi oleh pepohonan tinggi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan malam itu suasananya penuh sorak-sorai dan musik yang menggema. Rina dan Rani, yang belum pernah merasakan kebebasan seperti ini, turut larut dalam kegembiraan. Di tengah keramaian, mereka menyaksikan konser musik, tertawa bersama teman-teman baru, dan merasakan suasana kebebasan yang selama ini hanya mereka impikan. Tak lama kemudian, beberapa anggota komunitas mulai menawarkan minuman kepada mereka. Pada awalnya, Rina dan Rani ragu, tetapi Egi, yang sudah mereka percaya, meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah meneguk minuman itu, Rina dan Rani mulai merasa pusing dan sedikit linglung. Ini adalah pengalaman pertama mereka, dan efeknya terasa begitu kuat. Egi dan Ivan yang menyadari kondisi mereka segera mengajak mereka untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan, Rina membonceng di motor Egi, sedangkan Rani diantar oleh Ivan. Dengan motor Vespa yang khas, mereka berempat menyusuri jalan sunyi di antara perkebunan yang panjang. Namun, di tengah perjalanan, rasa lelah dan pengaruh minuman membuat mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah gubuk kosong yang mereka temui di pinggir jalan. Suasana malam yang sunyi hanya ditemani desau angin dan cahaya bulan. Mereka duduk di lantai kayu gubuk, saling berbagi cerita dan canda, seolah mengabaikan dunia di luar. Dalam suasana tersebut, Egi dan Rina saling pandang dalam diam, seolah ada rasa yang ingin disampaikan. Momen kebersamaan ini, yang diwarnai oleh perasaan sayang yang sudah lama terpendam, membawa mereka ke dalam kehangatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Ivan dan Rani juga menikmati kebersamaan mereka dalam keheningan malam, meski dengan perasaan yang masih samar. Ketika malam semakin larut, mereka berempat terhanyut dalam perasaan dan suasana yang penuh kebersamaan. Namun, di dalam hati Rina dan Rani, ada perasaan yang mulai muncul. Sebuah pertanyaan tentang keputusan dan arti kebebasan yang selama ini mereka cari. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka. Malam yang mengajarkan mereka tentang batas dan keputusan yang akan mereka kenang sebagai pelajaran berharga di kemudian hari. Di tengah malam yang sunyi itu, ketika Rina, Rani, Egi, dan Ivan merasa aman dalam gelapnya gubuk terpencil, mereka tak menyadari bahwa dari kejauhan, segerombol warga melintas dan memperhatikan ada cahaya samar di dalam gubuk itu. Kecurigaan membuat para warga mendekat, ingin memastikan apa yang terjadi. Saat mereka melihat keempat remaja yang sedang melakukan aktivitas yang tak seharusnya, amarah warga pun memuncak. Mereka meluapkan kekesalan dengan kata-kata tajam dan menyudutkan, membuat Rina dan Rani merasa semakin kecil di hadapan tatapan yang menghakimi. Kedua gadis itu menangis tersedu-sedu, memohon ampun atas kehilafan mereka. Awalnya beberapa warga mengancam akan melaporkan ke balai desa dan mengarak mereka keliling kampung. Tetapi Egi dan Ivan memohon untuk bisa damai dan membiarkan mereka pulang. Tetapi dengan emosi yang tak terkendali, beberapa warga yang sudah dipengaruhi oleh alkohol tak bisa berpikir jernih, memaksa agar mereka diberi tanggung jawab atas perbuatan ini. Akhirnya beberapa warga yang semuanya adalah bapak-bapak, mengusulkan untuk damai. Dengan syarat Rina dan Rani harus melayani keinginan mereka. Semuanya kaget, tapi tak ada pilihan. Rina dan Rani merasakan kiamat terjadi di malam itu. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, mereka harus melewati malam itu dengan luka mendalam. Rina dan Rani tak bisa melakukan apa-apa kecuali pasrah menghadapi kebiadaban 13 orang warga yang tak berperasaan. Di tengah ketakutan dan kehancuran itu, Rina dan Rani mendapatkan kesadaran mendalam tentang pilihan-pilihan hidup yang selama ini mereka ambil. Meskipun rasa malu dan sakit hati begitu besar, di saat itulah mereka mulai menyadari betapa pentingnya kembali pada jalan yang benar. Malam itu menjadi titik balik. Meskipun dipenuhi kegelapan, mereka mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya.
Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan lingkungan yang telah menjerumuskan mereka dan mencari jalan untuk membangun kembali hidup mereka, sekuat apapun perjuangan itu. Kehidupan Rina dan Rani tak lagi sama setelah kejadian malam itu. Hari-hari mereka terasa hampa, diiringi penyesalan yang mendalam. Setiap kali Rina dan Rani mengingatnya, hati mereka seolah tersayat, dihantui bayangan kelam yang sulit dilupakan. Mereka merasa sendiri, tanpa tempat untuk mengadu. Orang tua mereka, yang sibuk dengan permasalahan rumah tangga sendiri, tak menyadari keadaan mental Rina dan Rani yang semakin rapuh. Waktu berlalu dengan berat, hingga suatu hari, Rani mulai merasakan hal yang ganjil. Perutnya sering terasa mual, dan ia pun muntah berulang kali. Merasa panik, Rani menceritakan hal ini kepada Rina. Mereka memutuskan untuk membeli tes kehamilan demi memastikan, walaupun dalam hati keduanya penuh rasa takut. Ketika hasil tes menunjukkan tanda positif, mereka terkejut dan ketakutan. Rani hanya bisa menangis dalam pelukan Rina. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di pikiran mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Rina, yang juga cemas dan merasa bersalah, berusaha untuk menguatkan Rani. Meskipun dirinya pun tidak tahu jalan keluar yang harus mereka ambil. Dalam situasi yang serba buntu itu, mereka sadar bahwa jalan yang mereka pilih selama ini telah membawa mereka ke dalam penderitaan. Beban ini membuat mereka semakin menyadari pentingnya berhati-hati dalam bertindak dan betapa sulitnya memikul konsekuensi dari sebuah keputusan. Mereka pun mulai berupaya mencari jalan untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Meskipun sulit, keduanya sepakat bahwa mereka harus kuat dan mencari bantuan, agar dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik. Rina dan Rani belajar bahwa sesulit apapun masalahnya, melarikan diri bukanlah solusi. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk berani menghadapi kenyataan dan perlahan mencari bantuan serta dukungan. Setelah melalui hari-hari yang penuh ketakutan dan penyesalan, Rina dan Rani akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan segala yang mereka alami kepada ibu mereka. Dengan penuh ketulusan dan linangan air mata, mereka menceritakan kejadian pahit yang telah mengubah hidup mereka. Sang ibu mendengarkan cerita anak-anaknya dengan hati yang terluka. Ia menangis tak terkendali, merasa begitu bersalah karena selama ini kurang memperhatikan mereka dan sibuk dengan masalahnya sendiri. Penyesalan yang dalam mengisi hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus kuat demi mereka berdua. Setelah memahami betapa berat beban yang dipikul Rina dan Rani, sang ibu memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT, yang kemudian berjanji akan membantu meneruskan laporan itu kepada pihak kepolisian. Namun, proses pelaporan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Meski sudah menyampaikan semua bukti dan kronologi kejadian, mereka merasa pihak kepolisian seolah mengabaikan kasus tersebut. Keputusan untuk memproses laporan mereka tertunda tanpa kejelasan. Rina dan Rani semakin putus asa, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kuat, Rina dan Rani membagikan kisah mereka di media sosial, berharap ada yang akan peduli dan memberikan dukungan. Dalam waktu singkat, cerita mereka menjadi viral, mengundang simpati dan perhatian dari ribuan orang di seluruh negeri. Keberanian Rina dan Rani untuk berbicara tentang kebenaran akhirnya menarik perhatian seorang pengacara terkenal. Pengacara tersebut merasa tersentuh dengan kisah mereka dan ingin membantu. Ia mulai mencari informasi tentang keberadaan Rina dan Rani dan menghubungi mereka. Melalui timnya, ia mengundang mereka untuk berbagi cerita di acara podcastnya. Dalam podcast tersebut, Rina dan Rani menceritakan kejadian yang mereka alami dengan hati yang penuh rasa sedih namun berani. Sang pengacara, dengan penuh empati, memberikan dukungan dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Berkat pengaruh dan kepedulian sang pengacara, kasus ini mulai mendapatkan perhatian yang serius. Timnya bekerja keras untuk memastikan bahwa laporan mereka tidak lagi diabaikan. Akhirnya, laporan Rina dan Rani mulai diproses dengan lebih cepat dan teliti. Pihak berwajib pun memastikan bahwa para pelaku akan segera diadili, dan mereka akan mendapatkan keadilan yang selama ini mereka perjuangkan. Keberanian Rina dan Rani untuk mengungkapkan kebenaran membawa perubahan yang besar dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi merasa sendiri atau tak berdaya.
Mereka kini memiliki dukungan dari banyak pihak yang peduli dan siap membantu. Beberapa hari setelah kejadian itu, penyelidikan yang dilakukan polisi akhirnya membuahkan hasil. 7 dari pelaku berhasil ditemukan dan ditahan, sementara 6 lainnya dikabarkan melarikan diri keluar kota, meninggalkan jejak yang samar. Berita itu memberi sedikit kelegaan bagi keluarga Rina dan Rani, namun tak mampu menghapuskan rasa sakit yang sudah begitu mendalam. Waktu terus berjalan, dan keadaan Rani mulai tampak jelas dengan kehamilan yang semakin membesar. Dalam keheningan yang sering melingkupi rumah mereka, keputusan besar akhirnya diambil. Ivan harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pernikahan sederhana pun digelar, tanpa perayaan dan hanya disaksikan beberapa orang terdekat. Meski pernikahan ini tak dibalut kemeriahan, ada doa yang terselip, semoga Rani dan Ivan bisa membangun kembali hidup mereka meski dari puing-puing yang berserakan. Sementara itu, Rina dan Rani sama-sama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Namun setiap kali melihat diri di cermin, mereka teringat luka yang tak pernah benar-benar pudar. Ada kehampaan di mata mereka, beban yang begitu berat, namun keduanya bertekad untuk saling menguatkan. Rina kerap menggenggam tangan Rani, mengingatkannya bahwa mereka harus tetap berdiri, meskipun kaki terasa rapuh dan hati masih perih. Bagi ibu dan ayah mereka, kehidupan seolah tak pernah kembali sama. Malam-malam dilalui dengan rasa penyesalan yang terus menghantui. Di tiap sudut rumah, kenangan tentang masa lalu muncul tanpa henti. Mereka terjebak dalam bayangan. Andai waktu bisa diputar kembali, yang terus mengusik, namun tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Meski segala cobaan telah terlewati, luka batin Rina dan Rani tak akan benar-benar hilang. Ini bukan hanya tentang kesalahan, tapi tentang pelajaran yang mendalam bagi mereka semua. Kini mereka belajar untuk berdamai dengan masa lalu, mencari makna dari rasa sakit, dan tetap melangkah, meski hati mereka masih menyimpan luka. Pesan moral, setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun, membawa konsekuensi yang bisa melampaui bayangan kita. Hidup adalah serangkaian keputusan, dan kadang langkah yang keliru dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang penyesalan yang dalam. Cerita Rina dan Rani mengajarkan bahwa betapa pentingnya perhatian, cinta, dan komunikasi di dalam keluarga, sebuah fondasi yang kuat untuk anak-anak agar tumbuh dengan nilai yang baik dan keteguhan hati. Keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan tempat berbagi kasih, perhatian, dan pengertian. Ketika orang tua abai terhadap tanggung jawab ini, anak-anak mungkin mencari pelarian di tempat yang salah, berharap mendapatkan ketenangan yang justru membawa mereka semakin jauh dari kebaikan. Jangan sampai kita mengabaikan orang-orang terdekat hanya karena kesibukan atau masalah pribadi. Berikan waktu, perhatian, dan dukungan bagi mereka yang kita sayangi sebelum semuanya terlambat. Penyesalan tidak pernah datang di awal, dan kadang luka yang ditinggalkan oleh kelalaian kita menjadi luka yang sulit disembuhkan. Dan bagi kita semua, jadikan cerita ini pengingat bahwa setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk lebih bijaksana. Jangan pernah berhenti berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meski kehidupan membawa kepahitan, ingatlah bahwa selalu ada jalan menuju perbaikan dan harapan. Bimbing diri kita dan orang-orang terkasih menuju jalan yang benar, agar kita tak hanya bahagia, tapi juga bermakna. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.